Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan mengenai paper penanganan stunting pada balita. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu kami yaitu Dr. Asi Emilia MSI, Bu Caca Pratiwi STP MSI, Dr. Andus Fatma Tresno Intias MSI. Nah, di sini ada pun kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angelina Rumutwana, saya sendiri Herdiana Panjaitan, Fatimah Hulu, Nabila Nur Aziza Pane, Salika Fahira. Di sini kami akan memaparkan tentang materi kami. Pendahuluan akan dipaparkan oleh pemateri Nabila Nur Aziza. Jadi pertama yaitu posisi wilayah Indonesia secara geografis dan demografis itu rawan terjadinya bencana alam seperti gempa tektonik, tsunami, banjir, dan angin puting beliung. Dan bencana non alam akibat ulah manusia yang tidak mengolah alam dengan baik dan dapat mengakibatkan timbulnya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, kebakaran hutan, dan kekeringan. Dampak dari akibat bencana secara fisik umumnya yaitu rusaknya berbagai sarana dan prasarana fisik seperti pemukiman, bangunan fasilitas pelayanan umum, dan sarana transportasi serta fasilitas umum lainnya. Namun, dampak yang lebih besar yaitu timbulnya permasalahan kesehatan dan gizi pada kelompok masyarakat. Masyarakat korban dari bencana itu sendiri. Seperti rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan, rusaknya sarana air bersih, dan sanitasi lingkungan yang buruk. Masalah gizi yang dapat timbul yaitu kurang gizi pada bayi dan balita. Bayi tidak mendapatkan ASI karena terpisah dari ibunya dan semakin memburuknya status gizi pada kelompok masyarakat. Bantuan makanan yang sering terlambat, tidak berkesinambungan, dan terbatasnya ketersediaan pangan lokal dapat memperburuk kondisi yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada apa pengertian stunting, yang kedua apa saja penyebab stunting, ketiga bagaimana karakteristik dan dampak stunting pada balita, yang keempat ada apa saja upaya dan program yang dapat dilakukan untuk menanggulangi stunting. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian stunting. Menurut WHO, stunting adalah penurunan laju pertumbuhan panjang badan atau tinggi badan dalam keseluruhan proses pertumbuhan perkembangan yang ditentukan dengan nilai height for age atau tinggi badan menurut di bawah dari -2 standar deviasi. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dan ke-4 tertinggi dunia. Kemenkes Republik Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pencegahan dan penanganan masalah gizi di Indonesia. Salah satu fokus utamanya yaitu stunting. Indonesia dihadapkan masalah stunting yang cukup serius dengan total 9 juta atau lebih dari sepertiga jumlah balita di Indonesia yang menderita stunting. Next. Kemudian penyebab stunting itu yang paling utama adalah karena kurangnya asupan gizi yang diserap oleh tubuh, mulai dari kandungan ibu dan berlanjut hingga lahir ke dunia. Kemudian kurang akses pelayanan kesehatan, kurangnya akses air bersih, serta sanitasi. Penyebab malnutrisi ini kemudian mengganggu perkembangan fisik, meningkatkan rasa sakit, mengganggu perkembangan mental, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Balita yang memiliki masalah ini beresiko memiliki keterampilan intelektual yang lebih rendah
kurang produktif dan mungkin mengembangkan penyakit degeneratif di masa depan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari stunting itu yaitu yang pertama tinggi badan pendek, dan anak yang memiliki stunting ini tinggi badannya lebih pendek dari anak seumurannya. Yang kemudian berat badan rendah, yang ketiga perkembangan fisik tertunda, yang keempat gangguan kognitif, dan kelima penurunan energi aktivitas, yang keenam keterlambatan pubertas, dan yang ketujuh tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Dampak stunting, dampak jangka pendek stunting antara lain tergantungnya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Adapun dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan kognitifan dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit, meningkatkan risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Kasus stunting di Indonesia. Ada prevalensi dan anak balita stunting menurut World Health Organization WHO tahun tahun 2020. Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara mencapai 31,8 prevalensi. Stunting tertinggi pertama adalah Timor Leste terbesar 48,8. Laos ketiga dengan 30,2. Kemudian Kamboja berada di posisi keempat dengan 29,9. Dan anak penderita stunting terendah berasal dari Singapura dengan 2,8. Terdapat 37,2% data PSG penentuan stunting gizi tahun 2016 sebesar 27,5% dengan batasan yang ditetapkan WOH adalah lebih kurang dari 20%, di mana stunting dialami oleh 80,9 juta anak di Indonesia. Upaya dan layanan penanganan mengatasi stunting. Adapun beberapa program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Program terkait intervensi dengan sasaran ibu hamil yang dilakukan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian makan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Yang kedua, program untuk mengatasi kekurangan zat gizi dan asam folat. Yang ketiga, program untuk mengatasi kekurangan iodium. Yang keempat, pemberian obat cacing untuk mengulangi kecacingan pada ibu hamil. Yang kelima, program untuk melindungi ibu hamil dari malaria. Program yang kedua, program yang menyadari ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, termasuk diantaranya mendorong IMD inisiasi menyusui dini melalui pemberian ASI jolong atau colostrum, dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI eksekutif kepada anak balita. Yang ketiga,
Program intervensi yang dilakukan dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan dengan mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MPASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplemen, NG melakukan hostifikasi zat besi dalam makanan, pemberian perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi lengkap, dan melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Berikut penyusunan menu. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman kami. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat kami ambil dari paper penanganan gizi ini yaitu balita stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasilnya berada di bawah normal. Anak yang terkena stunting adalah anak yang tinggi badannya kurang menurut umur. Ada penyebab stunting yang paling umum adalah kurangnya asupan gizi yang diserap oleh tubuh, mulai dari kandungan ibu, berlanjut hingga lahir ke dunia, kurangnya akses pelayanan kesehatan, dan kurangnya akses ke air bersih serta sanitasi. Ciri-ciri umum yang dimiliki balita stunting adalah tinggi badannya yang kurang, berat badan lahir rendah, perkembangan fisik yang tertunda, berbeda dengan anak pada umumnya, dan gangguan kognitifnya melambat. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan stunting dapat berupa dampak jangka panjang dan juga dampaknya pada jangka pendek. Nah, sejak 1000 hari pertama kelahiran itu adalah cara untuk mencegah stunting. Sejak dalam kandungan, janin harus memperoleh nutrisi yang cukup dan juga seimbang dengan cara memberikan nutrisi yang baik pula pada ibu hamil sesuai dengan kebutuhan gizinya dan juga mendapatkan suplementasi zat gizi dan memeriksa kesehatan ibu hamil secara rutin. Selain itu, bayi baru lahir hanya boleh diberikan ASI sampai usia 6 bulan, kecuali untuk itu setelah usia 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI yaitu MPASI dalam jumlah yang cukup. Pemberian ASI dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Adapun susunan menu yang baik untuk balita yaitu makanan yang bervariasi dan juga seimbang. Balita membutuhkan asupan protein yang cukup, diutamakan untuk memilih sumber protein yang tidak berlemak dan memperbanyak sumber protein dari ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Adapun susunan waktu makan pada balita umumnya sarapan pagi, selingan, makan siang, susu UHT atau formula, selingan, dan juga makan malam. Sekian presentasi penjelasan mengenai penanganan stunting pada balita dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.